Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera-tentera, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pergunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana keruntuhan kota Yerusalem sudah dekat. Dan ini memberitahu kita bagaimana Babel memerintah orang-orang Israel. Keruntuhan kota Yerusalem adalah lambang kepada ketidaksetiaan orang-orang Israel. Dan beginilah juga yang terjadi bagi diri kita sekiranya kita tidak setia, sekiranya kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus melalui gerejanya. Bukan itu sahaja, di dalam Injil pada hari ini kita juga mendengar bagaimana apabila Tuhan datang, banyak perkara akan terjadi, terutama sekali penganiayaan dan juga gempa bumi. Beginilah gambaran akhir zaman yang kita dengar. Tetapi saudara dan saudari, haruskah kita takut akan kedatangan Sang Penyelamat kita? Kita harus setia di dalam iman kita. Bukan sahaja kita harus setia, tetapi kita harus menyebarkan kabar gembiranya kepada semua orang. Memang sebagai manusia biasa, apabila kita mendengar akhir zaman, kita akan merasa takut. Tetapi sekiranya kita tahu bahwa diri kita setia, diri kita sentiasa mendengarkan sabda Tuhan dan mengikuti segala sabdanya dan perintah-perintahnya, adakah kita harus takut? Di dalam Injil pada hari ini juga mengatakan, jika kita setia dan mendengar segala perintah-perintah Tuhan, keselamatan akan diberikan kepada kita, orang yang percaya. Jadi saudara dan saudari, marilah kita tanya dalam diri kita, adakah kita mahu mempercayai apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita? Ataupun ketakutan kita akan akhir zaman itu membuatkan kita tidak mahu melakukan apa-apa. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama,
Kita harus mempercayai Yesus, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Karena melalui Dia, iman kita dikuatkan. Jadi saudara dan saudari, berilah kepercayaan kita kepada Yesus, agar Dia sentiasa menyertai kita. Yang kedua, kita harus melakukan kebaikan. Bukan sahaja kepada diri kita, tetapi juga kepada semua orang. Dan kebaikan ini harus dilakukan di mana sahaja kita berada. Oleh itu, jangan pernah memilih orang untuk melakukan sesuatu kebaikan, tetapi bantulah semua orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Yang ketiga, saudara dan saudari, walaupun akhir zaman menakutkan kita apabila kita mendengarkan apa yang berlaku, tetapi tetap percayalah bahwa cinta Yesus itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan biarlah melalui kasih-Nya, melalui cintanya itu, kita selalu mendekatkan diri kita dengannya, dan juga mendengar sabda-sabda yang diberikannya melalui gereja. Biarlah ketakutan kita itu membantu kita untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, agar melalui iman kita, kita juga akan diselamatkan. Jadi saudara dan saudari, marilah ambil kesempatan pada hari ini untuk berbuat baik, untuk membantu orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Biarlah keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang. Dan biarlah semua orang percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.